Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ya, balik lagi ya bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus ya. Ini kita flashback lagi ke pertemuan 4 ya, dimana saya lihat masih banyak yang belum paham tentang perintah if ya, percabangan. Jadi ini saya flashback lagi dan saya akan bahas satu persatu tugasnya supaya teman-teman semua bisa paham tentang konsep if ya. Karena ini sangat penting. Kalau if-nya tidak paham akan susah ya, karena logika itu dibangun dengan percabangan. Untuk memutuskan keputusan ya, atau membuat keputusan itu bisa dengan percabangan. Jadi harus paham dengan if. Nah, maka dari itu saya akan bahas lagi studi kasus di pertemuan 4. Jadi ini flashback lagi ya. Jadi di studi kasus ini ada soal seperti ini, di mana kita berimajinasi akan membuat sebuah aplikasi untuk menginput data calon mahasiswa ya, seperti NIS, jurusan, ya, nama dan sebagainya. Mungkin bisa lebih lengkap lagi ya. Lalu di sini ada biaya kuliah ya. Kalau kode jurusannya SI, Sistem Informasi, harganya 2.400.000. Ya kalau SIA, Sistem Informasi Akuntansi, 2 juta. Misalkan ini harga masuk ya, misalkan ya. Ini sederhana untuk contoh sederhananya. Nah, sekarang kita akan buat program ini ya. Ini hampir mirip seperti hasil yang dari penjualan tiket bus ya. Ini sudah saya bahas di pertemuan 4 ya, yang percabangan. Nah, kita akan bikin juga dengan seperti ini ya. Jadi yang pertama tentu silahkan teman-teman dinyalakan lagi laptopnya ya. Dan kali ini saya masih menggunakan Colab ya, Google Colab. Silakan bagi yang menggunakan Visual Studio Code, PyCharm ya, atau yang lainnya ya. Silakan. Saya masih menggunakan Google Colab ya. Saya kasih nama studi kasus di sini. Ini kalian bisa file new notebook ya, supaya bisa bikin notebook baru. Oke, jadi yang pertama berarti kita bikin inputan dulu ya. Ya, jadi kita bikin inputan seperti ini. Misalkan kita bikin variabel ya. Oke, kita kasih komentar dulu ya. Proses input. Ya, nanti ada proses output ya. Yang pertama kita kasih variabel dulu NIS ya, misalkan NIS ya, karena kita mau masukkan NIS ya. Ini variabel itu bebas, kalian bisa nomor induk dan sebagainya lah, bebas ya. Lalu kita kasih input ya. Karena NIS itu integer ya, pastikan huruf ya, angka. Kita kasih integer input, masukkan nomor induk siswa ya, misalkan seperti ini. Oke. Lalu nama ya, nama string, jadi tidak perlu pakai integer karena default dari inputan ini string. Masukkan nama lengkap. Ya, lalu misalkan nomor HP ya, kita tambahin biar ya seakan-akan mirip gitu. Nah, kalau nomor HP kita kasih integer juga. Sebenarnya string juga bisa. Masukkan no HP ya. Seperti ini. Nah, jadi lalu ada satu pilihan lagi, jurusan.
pilih jurusan. Misalkan tadi ada SI atau SIA ya, kita tambahin lagi misalkan TK ya, 3 deh ya, teknologi komputer. Nah, seperti ini. Kita coba jalanin dulu ya. Ini belum ada proses output, ini masih input. Ini masih menghubungkan. Jadi pastikan kalau pakai Google Colab, internetnya bagus ya. Oke, terhubung. Nah, seperti ini, masukkan nomor induk, masukkan nama, masukkan nomor HP, dan oh, ini belum ya, kurang input ya. Input di sini harusnya ada input seperti ini. Oke, coba kita lihat yang XYZ ya. Oke, jadi nanti outputnya kita kasih header ya. Ya seperti inilah ya. Oke, lalu kita balik lagi. Nah, kita bisa bikin if-nya dulu nggak apa-apa ya, atau kalian mau bikin keluarannya dulu nggak apa-apa. Jadi mengerjakan coding itu terserah kalian ya. Maksudnya mana dulu yang kira-kira mau dikerjain, ya udah kerjain aja ya. Pasti kalian akan mengerjakan yang lebih mudah biasanya gitu. Oke, kita biar langsung urut ya, kita langsung masuk ke if ya. Jika ya, kalau saya bacanya if itu jika ya. Seperti ini ya, if jurusan sama dengan kita kasih string SI ya. Atau kalian kalau misalkan mau, karena di Python itu kayak sensitif antara huruf besar dan kecil itu dianggap berbeda, kita bisa kasih OR jurusan ya, sama dengan SI-nya kecil ya. Atau misalkan OR lagi jurusan sama dengan, bisa aja ada yang ngetik S-nya besar, I-nya kecil. Nah, itu juga masih akan tetap bisa dianggap itu. Ya. Ya, jadi jika jurusannya SI tulisannya besar semua, atau jurusannya SI tulisannya kecil semua, atau jurusan SI tulisan S-nya besar. Nah, seperti ini. Lalu nama jurusan misalkan seperti ini. Nama jurusan. Sistem informasi. Lalu biaya. Berapa biaya? 2.400.000. Ini bisa ini tetap kita kasih string. Tergantung ya, kalau misalkan nanti ada proses hitung, kita harus buatnya menjadi integer. Tapi kalau nantinya tidak ada proses hitung, hanya menampilkan output, bisa saja kita menampilkannya string, misalkan string seperti ini ya. Ya, jadi string itu diapit 2 juta, misalkan kita mau pakaiin koma seperti ini, 2.400.000. Nah, seperti ini. Atau kita bisa kasih RP. Nah, karena bentuknya string. Cuma nanti kalau ada proses hitung, ini harus diubah lagi menjadi integer. Ya, jadi yang digunain adalah angkanya saja. Ya, seperti ini. Elif
ini kita kopas aja semua seperti ini. Elif tadi SIA ya, SIA Sistem Informasi Akuntansi, harganya 2 juta. Kalian bisa manipulasi sendiri. Lalu Elif lagi, saya tadi tambahin TK ya, teknologi komputer. Misalkan harganya 2.800.000 ya. Lalu yang terakhir Else. Seperti ini. Nama jurusan. Nama jurusan kita kasih kode salah gitu ya. Kode jurusan salah. Seperti ini. Lalu biaya sama dengan 0 aja. Oke, jadi if-nya seperti ini. Mudah-mudahan ini langsung jadi nih ya. Mudah-mudahan nih. Kalau nggak ada error ya, pasti langsung jadi. Lalu kita akan bikin outputnya. Print. Nah, kita pakai garis dulu ya. Kita kasih garis. Print, lalu biar ke tengah itu bisa pakai slash T ya, seperti ini. Slash T, misalkan formulir pendaftaran mahasiswa, seperti ini. Misalkan apa nih, UPSI ya, misalkan seperti ini lah, atau apalah ya. Nah, seperti ini. Lalu akan mencetak nomor induk dulu. Ini aja ya, NIS. Apa nih? NIS ya. Lalu nama lengkap. Ini nama. Lalu apa lagi? No HP. No HP. Lalu di sini ada jurusan. Yang dimasukkan nama jurusan. Lalu ada harga. Jangan harga ya, biaya. Biaya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Kalian bisa modifikasi sendiri lah. Kita coba ya. Jalankan. Masukkan nomor induk. Masukkan nama. Nomor HP. Kita pilih SI.
Nah, ini sudah keluar ya formulir pendaftaran mahasiswa fungsi NIS. Nah, ini bisa kita rapihkan ya. Oke, coba kita rapihkan dulu. Tapi ini udah benar ya, NIS-nya udah masuk. Lalu sistem informasi harganya 2.400.000 sudah benar. Nah, seperti ini. Kita bisa, jadi kalau di Microsoft Word mungkin tab ya, jadi /t ini supaya dia ada tab. Kalau tabnya satu kali, /t-nya satu. Kalau misal mau tab dua kali, bisa di /t lagi. Oke, coba lagi. Coba siap. Oke ya, 2 juta ya kalau jurusan asisten akuntansi. Nah, ini berarti yang NIS stepnya kita 2 kali. Lalu yang HP, nomor HP. Yang juga. Kita coba lagi. Coba tekan. Oke, udah rapih ya. Oke, jadi ini hasilnya untuk studi kasus yang pertama, yaitu menampilkan biaya pendaftaran kuliah ya, atau biaya kuliah calon mahasiswa. Jadi masukkan NIS, masukkan nama lengkap, nomor HP. Nah, untuk pengembangan silahkan bisa ditambahin seperti tanggal lahir ya, terus tempat lahir, jenis kelamin dan sebagainya, supaya lebih terkesan real ya datanya, atau kalian bisa lebih banyak melakukan eksperimen. Oke, ya ini udah sesuai dengan yang di modul ya, seperti ini hasilnya. Nah, cuman saya ingin menambahkan lebih lagi ya. Jadi misalkan di sini ini kan harga, misalkan ini adalah biaya SSP ya, misalkan biaya masuk pertama ya, biaya uang gedung lah. Lalu kalau misalkan dia kelas pagi, dia tidak ada tambahan. Lalu kalau kelas malam, dia ada tambahan, misalkan 500.000 ya, misalkan ya. Oke, kita tambahin dulu seperti itu ya. Jadi kalau kelas pagi, berarti kita tambahin di sini inputan ya, kelas ya. Pilih kelas pagi atau sore, pagi/sore. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia pilih kelas pagi, nanti akan ada tambahan 500.000 ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Jadi saya akan membawa logika teman-teman semua supaya kita agak sedikit real ya, walaupun contoh sederhana tapi kita sedikit komplekskan ya, supaya lebih maksudnya nanti ke depan pasti akan menghadapi banyak problem ya, atau banyak masalah yang lebih kompleks daripada ini gitu. Jadi kita juga harus belajar sedikit demi sedikit, coba di lebih dalam gitu ya. Ya, jadi nanti di sini ada if lagi ya. Ya.
Oke, jadi kita bisa bikin if lagi. If kelas ya sama dengan misalkan sore or kelas sama dengan sorenya kecil semua, atau ya kelas sama dengan sorenya besar semua. Kita kan nggak tahu ya dia ngetiknya bagaimana. Titik 2 seperti ini. Kalau dia kelas sore tadi tambahan ya, sama dengan berapa? 500.000 ya. Karena kita nanti akan menjumlahkan ya. Jadi kita akan menampilkan jumlah ya. Berarti kita bikin seperti ini dulu. Lalu kita bisa, supaya nanti bisa ada RP, kita juga bisa nanti bisa menambahkan di teksnya ya. Atau kita bisa juga menambahkan di sini. Misalkan semacam yang di biaya ya. Yang di biaya ini kan dia RP-nya ada di sini. Kita bisa juga di sini. Jadi kita bikin satu variabel lagi. Misalkan string tambahan. Nah, seperti ini. 500.000 ya. Lalu selain ini berarti tinggal else ya. Tambahan sama dengan 0 ya. Lalu string tambahan sama dengan RP 0, atau nanti ini bisa tidak ditampilkan. Seperti ini. Berarti kita perlu integer di sini ya kan. Nah, misalkan kita kasih variabel yang berbeda, misalkan 2.400.000. Jadi pakai variabel harga. Jadi biaya itu untuk mencetak yang ada RP-nya, kalau yang harga ini nanti untuk penjumlahannya. Seperti ini. Oke. Lalu kita kasih di sini adalah jumlah ya. Jumlah sama dengan berarti harga ditambah tambahan ya. Jadi tadi yang kelas sore atau pagi ya. Jadi yang bertambah itu kalau pilih kelas sore saja, kalau kelas pagi tidak. Nah, berarti di sini kita tambahin lagi kelas ya. Nah, seperti ini kelas. Lalu biaya ya. Biaya tambahan. Ini tanya satu aja. Berarti tambahan. Maaf, string tambahan ya. Karena ada yang ada RP-nya. String tambahan. Nah, seperti ini. Lalu jumlah biaya. Jumlah biaya. Jumlah ya, seperti ini. Ya. Atau kita bisa kasih RP-nya di sini. Oke. Nah, seperti ini kita coba ya. Kita pilih SI. Kita pilih sore ya. Nah, di sini sudah muncul 2.400.000 biayanya, biaya tambahannya 500, jumlah biayanya 2.900.000 ya. Jadi sudah muncul semua dan sesuai ya. Ya, jadi ini
saya tambahkan lebih satu lagi kondisi di mana ada kelas sore maupun kelas pagi. Silahkan bisa diterapkan ya, atau misalkan mau ditambah lagi ya bisa ya, misalkan ditambah biaya prakuliah ya, atau ditambah biaya pendaftaran, itu bisa. Jadi di dalam perhitungannya akan semakin kompleks ya. Jadi itu untuk studi kasus yang pertama, yaitu formulir pendaftaran mahasiswa baru. Silakan bisa dikembangkan dan bisa dijadikan tugas, bisa dijadikan bahan kalian mengerjakan tugas UTS ataupun nanti UAS ya. Silakan ya, silakan. Yang ini formulir sudah selesai. Next, satu lagi saya akan menjelaskan tentang tugas yang ini ya, PT Dingin Damai. Jadi di sini ada ketentuan nih. Jadi PT Dingin Damai memberi gaji pokok pada karyawan kontrak sebesar 300.000 per bulan. Ingat ya, gajinya 300.000. Dengan memperoleh tunjangan sebagai berikut. Tunjangan jabatan, kalau golongan 1 itu 5%. Logikanya jika seorang karyawan tersebut dengan golongan 3, maka mendapat tunjangan sebesar 15% dikali gaji pokok. Lalu tunjangan pendidikan, ya kalau ini tinggal dikalikan saja, jadi sesuai dengan persentase yang ini. Lalu honor lembur, jumlah jam kerja normal sebanyak 8 jam. Honor lembur diberikan jika jumlah jam lebih dari jumlah 8 jam ya. Kelebihannya dikali 3.500. Oke, sekarang kita akan bikin seperti ini. Program hitung gaji karyawan. Silakan bisa mau bikin notebook baru atau nyusul aja ya. Kalau saya nyusul aja. Yang ini program hitung gaji karyawan. Yang pertama ada header program hitung gaji karyawan, berarti kita pakai print. Program hitung gaji karyawan. Nah, seperti ini. Lalu nama karyawan, ya. Nama karyawan, berarti kita pakai variabel nama, input, nama karyawan. Seperti ini. Lalu golongan jabatan. Golongan jabatan. Nah, di golongan jabatan ini kita kasih ini aja ya, penjelasan ya. Maksudnya supaya orang yang input nggak bingung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ya, jadi maksudnya supaya orang itu mengisi dengan isian ini saja. Golongan jabatan, lalu pendidikan, nah pendidikan juga kita kasih clue, ada SMA sampai S1, SMA, D1, D3, S1. Lalu jumlah jam kerja, kalau jumlah berarti integer ya. Jumlah jam kerja. Seperti ini, jumlah jam kerja. Oh ya, ini salah ya. Ini golongan, ini pendidikan, ini
jam. Oke, seperti ini. Ya, inputannya seperti ini. Lalu kita langsung aja ke if-nya. Kita bisa lihat tunjangan jabatan dulu yang kita kerjakan. Ya, jika golongan 1, persentasenya 5%. If golongan sama dengan 1, ya. Seperti ini. Tunjangan jabatan. Tunjab, ya, tunjangan jabatan misalkan tunjab sama dengan 5% dari 300.000. Ya. 5% dari 300.000. 5 per 100 kali 300.000. Bisa, ya? Bisa seperti itu. Jadi kita bisa pakai seperti ini. 5 per 100 ya, dikali 300.000. Nah, seperti ini tunjabnya untuk menghitung tunjangan jabatan. Lalu elif golongan sama dengan 2. Ini saya kopas. Golongan 1 5%, 10%, 15%. 10% golongan 3 15%, lalu yang terakhir else tunjab sama dengan 0 ya, atau kita ya 0 aja, tunjab sama dengan 0. Oke. Lalu kita hitung untuk tunjangan pendidikannya. Hampir sama ya cara ngitungnya. Kita kopas aja deh. Ini pendidikan ya. Pendidikan. Misalkan ini pendidikannya SMA. Kita bisa pakai OR juga di sini. Misalkan SMA-nya kecil, berarti tunjangan pendidikan misalkan itu dari 2,5%, 2,5 per 100 ya, dikali 300. Ya. Lalu jika pendidikannya D1, OR pendidikan sama dengan D1 kecil, pendidikannya, tunpen 5%, 5 per 100 ya, seperti ini. Lalu D3, OR pendidikan D3. Ini 20%. Masih ada satu elif lagi. Oh, ini tunpen. Satu elif lagi untuk S1. S1 30%. Sisanya tunpen 0. Oke. Ya, ini untuk kondisi yang kedua ya. Lalu kita langsung hitung honor lembur.
jumlah jam kerja normal 8 jam. Jika honor lembur diberikan jika jumlah jam kerja lebih dari 8 jamnya. Berarti kita akan ambil. Jadi ini kan nanti di input misalkan berapa? 10 jam. Nah, berarti apa? If jam lebih dari berapa? 8 ya. Lebih dari 8 ya. Berarti kan 9. Ya kan? Nah, di sini lembur sama dengan, nah berarti apa? Kita ambil jam lemburnya dulu ya. Jadi maksudnya selisihnya, selisih gitu aja ya. Selisih sama dengan, berarti jam, ya berarti kan jam dikurangi 8. Kan 8 itu kan jam kerja normalnya. Jadi kita ambil selisih dari inputan. Misal inputannya 10, berarti kan 10 dikurangi 8. Ya. Berarti selisihnya udah dapat. Lalu lemburnya sama dengan berapa? 3.500 dikali selisih. Ya. Seperti ini. Nah, kalau selain itu, jadi kalau tidak lebih dari 8 jam, misalkan dia inputnya 7 nih. 7 ya. Berarti selisihnya kita kasih 0 aja. Seperti ini. Lemburnya kita kasih 0. Ya. Nah, udah gini aja deh ya. Cukup lah. Lalu kita keluarannya karyawan yang bernama, oke, print karyawan yang bernama nama ya. Terus honor yang diterima, honor yang diterima oh ini belum total ya, jadi ini honor yang diterima, lalu ini penjelasannya. Honor yang diterima seperti ini kita pakai slash t ya supaya agak ke dalam. Tunjangan jabatan pakai RP seperti ini. Nanti diisi apa? Tunjab. Ya. Lalu kita kopas aja. Tunjangan pendidikan, tunpen ya. Honor lembur, honor lembur. Oke. Nah, di sini ada total gaji. Total gaji EP. Nah, kita bikin variabel total ya, tapi kita belum bikin perhitungannya. Total sama dengan apa aja yang dihitung? Tunjab. Oh, salah. Berarti gaji pokoknya 300.000. Ya kan?
ditambah tunjang ditambah tunpen ditambah lembur, seperti ini. Oke, gaji pokok plus tunjangan plus lembur ya. Oke, mudah-mudahan ini langsung jadi nih ya. Kita coba running. Oh, ada yang error nih. Ini nih, belum ada titik petik duanya. Nama siapa? Adi Suryadi ya. Golongan 3 coba. Lalu S1. Kita ambil selisih dulu ya, 10. Tunjangan jabatannya 450, tunjangan pendidikannya 900.000, honor lemburnya 7.000, totalnya 4.400.000. Benar nggak? Coba kita tunjangan jabatannya. Tadi saya milih 3, 15% dari 300.000. Hasilnya 45.000. Ya, benar ya? Lalu tunjangan pendidikannya saya S1, 30% dari 300.000. 90.000. Benar nggak? Dedek. Ya, kalian hitung sendiri ya. Lalu honor lemburnya benar, tadi selisihnya kan 2 jam ya. Jam kerja 10, normalnya 8, artinya selisihnya 2 jam dikali 3.500, 7.000. Kalau di total berapa nih? 442 ya. 300.000 ditambah ini. Benar lah, mudah-mudahan benar. Ya, jadi itu untuk menghitung gaji karyawan ya. Seperti ini caranya, ini tinggal dirapihkan saja ya. Oke, jadi kita sudah bahas tugasnya. Mungkin saya balik lagi ke sini, saya preview lagi. Di sini kita input nama karyawan, golongan, pendidikan, jumlah jam kerja. Kalau golongan 1 dapat tunjangan 5% dari honornya 300.000. Kalau golongan 2 dapat 10% dari 300.000. Kalau golongan 3 15%, 15 per 100 kali 300.000. Selain itu tunjangannya 0. Ya, kalau tunjangan pendidikan seperti ini hampir sama, tinggal isiannya saja ya. Dan nominal persentasenya. Nah, ini mungkin yang agak harus pakai logika adalah selisih dari jam lembur ya. Honor lembur. Jadi yang dihitung adalah kelebihan dari 8 jam. Ya, bukan total jam kerjanya. Jadi kalau 10 jam itu selisihnya berarti 2, karena normalnya 8 yang tidak dihitung. Yang 2 jam itu baru dihitung. Ya. Jadi harus main logikanya di sini, harus paham ya. Lalu totalnya itu ada ini honor, tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan, tunjangan. Kenapa ini bisa langsung dijumlah seperti ini? Karena semuanya bertipe yang sama, yaitu integer. Ya, ini bisa langsung dijumlah seperti ini. Lalu ini tinggal ditampilkan saja. Hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan saya sudah bahas 2 studi kasus. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus dikembangkan ya. Jangan patah semangat ya untuk belajar Python. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa kalau suka di subscribe dan bantu disebarkan ya buat teman-teman kalian yang sedang belajar Python.
Dari saya cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.